Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Bagaimana puasanya hari ini? Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Lancar insya Allah. Selamat pagi teman-teman yang ada di studio. Tentunya kita kembali lagi di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Selamat pagi Mas Bedu. Pagi Zara. Nabawi selamat pagi. Teman-teman Nabawi puasa? Puasa. Semangat sekali kelihatan. Semangat sekali. Ini dari teman-teman IIQ semangat. Semangat puasa. Masya Allah. Walaupun puasa tetap harus jaga semangatnya ya. Jangan jadi alasan puasa itu. Iya betul Mas. Apalagi ya Zahra terinspirasi dari ibunya Zahra. Jadi Ibunya Zahra? Mama Zahra tuh kayak menurut Zahra tuh wanita yang tangguh banget. Jadi beliau walaupun single parent tapi setiap hari nih selalu aja nyiapin anaknya di puasa gini nih. Padahal beliau juga puasa. Tetap harus nyiapin sahur, nyiapin buka. Terus juga berusaha keras untuk anak-anaknya gitu loh. Aduh luar biasa deh pokoknya Ibu Zahra. Memang sosok ibu itu memang sosok yang bisa kita andalkan ya Zahra ya. Walaupun dalam kondisi kekurangan pun ibu tuh kadang-kadang berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Iya, Mas. Jangan sampai anaknya kelaparan, jangan sampai anaknya ntar nggak buka, jangan sampai anaknya tuh ntar nggak sahur. Walaupun dalam kondisi kekurangan ibu tuh jadi agak, mohon maaf nih jadi agak ingat ya dengan almarhumah Ibu Bedu tuh dulu juga kita hidup dalam kondisi yang kekurangan Zara. Tapi walaupun dalam kondisi seperti itu, ibu aku tuh terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Agus. Tetap bangga. Waalaikumsalam. Beduk Damang. Alhamdulillah, Mang. Cewek-cewek. Ada yang segar-segar hari ini. Iya, Mang. Nih Mas Bedu tadi lagi terharu nih lagi cerita mengenai sosok ibunya Mas Bedu. Lanjutin Mas Bedu, enggak? Aku mah. Udah mau nangis ini Enggak, tadi. kalau bisa jangan sampai nangis. Harap dulu. Harap Bedu. Iya, Mah jadi ingat. Apalagi kalau lihat Mama tuh soalnya wajahnya mirip banget sama Mama, Mah. Masya Allah. Bentuknya sama. Iya, makanya begitu Mama ngeliat kan anak Bedu yang ini kan udah kayak cucu Mama persis. Ya. Karena emang Mukanya turunan sama. bulat kita. Doyan mah. Jadi ingat banget gitu loh, Mah. Sosok wanita tangguh tuh Bedu ngeliat ada pada diri almarhumah Ibu Bedu gitu. Alhamdulillah. Ya kan kita juga waktu kecil tidak besar dalam kondisi yang berkecukupan. Bukan berkecukupan, berada. Bukan. Tapi cukup Waktu ya, lahir kita lemah. lemah. Iya kan? Benar. Diberikan susu dari ibu kita, disuapin dan Suapin. seterusnya. Duduk deh kita bercerita. Jadi Mah tentang wanita tangguh ya Mah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai cucuku yang cantik-cantik, jamaah pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita adalah Wanita Wanita tangguh. yang tangguh. Wanita yang tangguh. Sekarang banyak orang yang mengatakan wanita yang tangguh adalah yang eksis. Pakai baju kuning, keren. Bikin masakan diposting, di share kemana-mana. Ada nggak yang begitu? Banyak ya. Wah, saya mah tangguh loh, pintar masak, pintar kemana-mana di share masakan saya. Bisnis online. Baju gonta-ganti, bisnis online segala macam dijual. Apakah mereka yang disebut dalam aturan agama Islam yang tangguh? Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, siapakah wanita yang terbaik? Wanita yang terbaik tandanya ada 3. Yang pertama, tiap suaminya memandang, menyenangkan suami. Masya Allah. Yang kedua, taat ketika suaminya memerintah. Yang ketiga, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kekayaan suaminya kalau suaminya tidak ada. Tanda yang 3. Tiap suami memandang, suami senang. Artinya kita perempuan-perempuan yang baik. Rasul mengatakan, suami Anda senangnya bininya pakai baju naon. Suami Anda senangnya di rumah itu spraynya kayak apa?
Suami Anda sukanya dandanan rias wajah Anda kayak apa? Tiap suami memandang, suami senang, tentu saja dalam tanda kutip. Sesuai aturan agama. Kenapa? Saya pernah ketemu orang yang istrinya curhat. Suaminya itu sangat suka kalau bininya dandan merah, kuning, hijau. Itu yang salah, seleranya salah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Boleh dandan, boleh sekedarnya bedak sedikit biar nggak terlalu bulak tuh, nggak perlu mengkilat. Lipen setip saut. Lipen setip. Kalau orang dulu namanya lipen setip. Lipstick. Yang mehong kayak habis makan orok. Nggak begitu aja kalau lebay. Jadi Rasul mengatakan tiap suami memandang, suami senang. Kalau suami perintah, sesuai aturan agama dia taat. Suaminya pergi menjaga kehormatan dirinya. Artinya perempuan tadi benar-benar bertanggung jawab dalam keluarga. Ngurusin anak, Iya. ngurusin suami, Iya. ngurusin keluarga, Iya. ngurusin rumah tangga, Iya. ngeberesin rumahnya. Masya Allah. Itu perempuan yang tangguh. Seorang ibu yang tangguh, ibu yang bertanggung jawab. Dia tahu yang namanya anak amanat titipan dari Allah. Dia menyusukan sendiri anaknya. Tidak takut payudaranya rusak karena anaknya lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa saibah yahluku ma yasa. Ar-Rum 54. Allah ciptakan kalian semua manusia awalnya lemah, sangat lemah, kuat, hebat. Lemah kembali, berubah sesuai kehendak Allah. Kita ini lemah. Bisanya cuma nangis doang. Lapar nangis, ngantuk nangis, pipis nangis, gigit nyamuk nangis. Istilah orang Betawi bilang, kalau emaknya kagak ngurusin, hidup aja lu kagak. Ya Iya, Allah. Itulah perempuan tangguh. Tahu anaknya nangis, dipegang, pipis enggak? Ganti popok, cebokin, bedakin. Anaknya nangis, digigit nyamuk, ternyata diambil, dipakein tuh kokojong. Kokojong itu kelambu bayi yang iya, segede gitu. Anaknya nangis lagi, ya Allah kelaparan, nyong dikasih minuman. Minum. Itu ibu yang tangguh, yang bertanggung jawab. Ya Allah. Punten, zaman medsos sekarang saya banyak melihat ibu-ibu muda ini banyak yang salah kaprah. Anaknya nangis, main HP. Ya Allah. Ya Allah. Parah. Artinya bukan ibu yang tangguh, tidak tanggung jawab. Apalagi, Bi, tuh susunya tuh. Kenapa bukan dia? Kalau bayi itu disusuin anak kita, melekat dengan dada kita, tali batin ibu dengan anak sangat nyambung. Inilah ibu yang bertanggung jawab, bukan nyuruh pembantu babysitter yang menyusukan dia. Artinya dia tidak bertanggung jawab. Hati-hati. Inilah ibu yang tangguh, yang bertanggung jawab. Anak titipan, amanat dari Allah, saya bertanggung jawab ngurusin dia. Dari bayi sampai anak-anak, sampai dewasa, tetap tanggung jawab kita. Kita mengarahkan mereka ke arah yang benar sesuai aturan agama. Itu ibu tangguh. Itulah ibu tangguh. Wanita yang tangguh benar-benar merawat, Mengarahkan perempuan. mengarahkan ya kan, mengandung, melahirkan, membesarkan. Karena yang namanya perempuan, ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini perhiasan terindah di dalam dunia, perempuan yang soleh. Semoga kita termasuk golongan ini. Amin. Masya Allah. Al-mar'atu yamadul bilad. Idza saluhat wa idza fasadat. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan ini baik, negara akan kuat dan kokoh. Kalau perempuan ini lemah, negara akan hancur. Amin. Kita Amin. perempuan. Baik Zara dan juga adik-adik dari IQ ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wanita yang tangguh. Dan juga jamaah di rumah menjadi wanita yang tangguh. Karena kalau wanita tangguh, insya Allah negara juga akan kokoh. Karena wanita adalah tiang negara ya Ma. Masya Allah. Baik, setelah ini kita kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Kita pengen denger suaranya dong, ada di sini nih. Ya, pengen suaranya pengen dikeluarin gitu, biar semangat ya. Kita balik lagi di rumah. Mama Dede. Semangat, suaranya nggak ada. Walaupun suaranya lembut, tapi tetap
tangguh sebagai seorang wanita. Iya Insya Allah. dong. Insya Allah. Masya Allah. Jadi begini, manusia yang namanya perempuan tangguh. Iya, Bang. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa somat sahroha wa hafidhat farjaha wa ta'at jaujaha qilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati siti. Kalau seorang perempuan sholat dikerjakan pada waktunya, puasa bulan Ramadan, kalau punya utang buru-buru dibayar, menjaga kehormatan dirinya, taat dengan suaminya, Rasul bersabda, silahkan ibu masuk surga di pintu mana anda suka. Sekarang kalau benar-benar sebagai seorang muslimah yang tangguh, tiap datang waktu sholat langsung sholat, tok 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 dur, sholat. Jangan nungguin entar. Itu wanita tangguh, Iya. tahu bagaimana ibadah kepada Allah. Iya mah. Yang kedua, kalau punya utang puasa di bulan Ramadan, segera bayar utangnya. Ini mah sampai bulan Sya'ban. 11 bulan kemana aja lu makan mulu. Itu wanita tangguh. Tangguhnya bukan tangguh kuat tapi tangguh ditangguhkan. Nah, ditarik. ditangguhkan. Salah. Pakai hafalan di sama akhiran an. Ah, Itu yang salah. salah. Jadi beda artinya terbalik. Kebalik ya benar. Kemudian sekarang, yang ketiga, dia menjaga kehormatan dirinya. Suaminya ada, tidak ada, tetap. Nggak suami keluar kota, Ika beneran. Laki gue lagi keluar kota. Ya Allah. Ketemu mantan doi, mampirnya. Ya Allah. Ini bukan perempuan yang baik kata Islam, apalagi tangguh. Taat kepada suaminya selama suaminya memerintahkan sesuai aturan agama. Contoh di zaman Rasulullah pun bersabda, ada 4 perempuan yang hebat. Yang pertama yaitu Maryam ibunya Nabi Isa. Dia orang yang suci, tidak pernah kesentuh apalagi pacaran. Masya Allah. Tidak pernah bersentuh dengan laki-laki. Makanya Allah titipkan ruh dalam rahimnya karena kesucian dirinya. Sekarang, ada nggak perempuan yang sesuci Siti Maryam? Banyak yang nyontoh. Kayak Siti Maryam, nggak punya suami, beranak. Itu masalah. Ada lakinya, cuman zina. Ya. Kalau Siti Maryam kata Allah dalam Al-Quran, dia perempuan suci. Sehingga Allah titipkan ruh ke dalam janin, ke dalam rahimnya. Tuh. 2, Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Ini contoh buat kita, ada keluarga yang istrinya baik, suaminya nyebelin, bahkan ngaku Tuhan. Padahal istrinya Firaun loh ya emang. Tapi bisa. Istrinya Fir'aun, seorang yang mengaku Tuhan, pasti kaya raya. Iya mah. Kehormatan yang luar biasa, wibawa yang luar biasa, kekuasaan yang tidak terbatas. Tapi bagaimana Siti Asyah mengatakan, ya Allah, buatkanlah untukku surga di sisimu ya Allah, rumah yang baik untukku. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan dari semua perbuatan Fir'aun. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Itu istri Fir'aun sabar, punten. Ya Allah. Di kita mah kalau istrinya solehah, lakinya galak, sok lakinya mundur minta cerai. Iya mah. Siti Asyah mah tangguh luar biasa. Allah. Dia bertahan demi cintanya kepada Allah. Masya Allah. Siapa lagi? Siti Hadijah. Apalagi laki jodoh soleh masih minta cerai juga mah berarti kebangetan ya Maya. Iya. Apalagi Siti Hadijah. Siti Hadijah sekarang. Dia melekat di hati Rasul. Dia mengatakan, tidak ada yang bisa menggantikan Siti Hadijah. Dia orang yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintainya. Dia orang yang pertama beriman kepadaku ketika orang-orang tidak ada beriman. Dia yang menjaga, melindungi, menghiburku ketika aku takutan. Dalam sejarah dikatakan, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, dia ketakutan, menggigil. Istriku ada ini nih, tenang, engkau dalam pelukanku. Tenang, engkau dalam lindunganku. Tenang, engkau selama ini menjaga silaturahim. Tidak ada yang mencelakakan dirimu. Masya Allah. Siti Hadijah rela menghabiskan semua kekayaannya buat perjuangan suaminya menegakkan akidah Islamnya. Di kita mah baru ke Bandung bayar tol 100.000. Pulang di Bandung ditagih mulu sama bini. Rembes ya Bang? Ngerembes mulu. Untung nggak rembes. Masya Allah. Bagaimana jadi orang perempuan tangguh? Iya, Mah. Fasolihatu qanitatun hafidatu lil ghaibi bima hafidallah. An-Nisa 34. Perempuan yang solehah. Perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Baik suaminya ada maupun tidak ada. Karena Allah telah menjaga kehormatan mereka. Ini perempuan tangguh. Yang keempat Siti Fatimah. Putrinya Rasulullah SAW kita lihat dalam sejarah. Tangannya pada melepuh. Kenapa? Numbuk gandum. Ya Allah. Padahal yang namanya putrinya Rasul bisa aja suruh pembantunya Iya, kan. Mah.
Dia kenapa ingin menyenangkan suami dan anak-anaknya biar dialah yang mengurus makanannya. Sementara kalau sekarang punten survei membuktikan. Pembantu, "Bi, masak ini. Mbak, bikin ini. Mbak." Banyak pembantunya nih, Mak. Bahkan kadang-kadang gini, "Ayah, kan ayah ulang tahun. Makan di luar yuk." Ayo. Kan saya ulang tahun. Anak anu ulang tahun. Makan di luar lu. Bahkan ada ibu-ibu yang mentargetkan minimal sebulan sekali makan di luar. Bagaimana jadi seorang perempuan tangguh? Perempuan tangguh yang menyenangkan pasangan, menyenangkan anak-anaknya, bertanggung jawab, membesarkan, mendidik, mengarahkan mereka. Niatnya hanya cinta kepada Allah. Itu perempuan-perempuan tangguh. Di negara kita banyak. Cut Nadine. Pejuang. Cut Mutia. Cut Mutia. Kemudian juga Kartini. Kartini. Itu adalah pejuang-pejuang tangguh. Masya Allah. Habis gelap, terbitlah terang. Terang. Karena terang, neonnya banyak di atas. Ya, baik. Kalau saat ini mah ada wanita tangguh, tapi dia tidak menunjukkan ketangguhannya. Jadi dia lebih baik, sudah saya tangguh cukup di keluarga saya saja, tidak perlu saya di luar rumah menunjukkan ketangguhan saya. Nah kalau kayak begitu gimana tuh mah? Khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain, bukan hanya buat keluarga. Hanya buat keluarga ya, Mak? Kalau kita bisa berbuat untuk tetangga CRT bisa CRT, buat CRW bisa CRW, seluruh negara bisa. Kenapa tidak kita mampu minta kekuatan kepada Allah? Masya Allah. Harus begitu. Jadi seperti itu ya, Mak? Orang yang disukai oleh Allah dan Rasulnya yang banyak manfaatnya buat orang lain, bukan buat keluarga. Berarti nggak boleh. Makanya kita banyak yang doanya salah, egois. Heeh. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawadah warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami soleh dan solehah. Itu egois. Ya Allah. Jadikan ya Allah semua pemimpin kami yang adil dan bijaksana. Jadikan semua masyarakat kami subur makmur Allah jinabi ya Allah. Jadikan negara kami baldatun tayyibatun warbun kufur. Itu Amin. ini mencakup semuanya. Enak. Ini Kita lingkungan. kebanyakan egois. Kalau keluarga kita baik, negara hancur, nggak bakal baik. Iya betul juga. Bagaimana? Bukan betul juga, emang betul. Nggak pakai juga. Oh ya, betul banget ya, Mah. Iya, Masya Allah. Jangan pakai juga, pakai banget. Benar sekali. Kalimat yang salah. Lu berdua sering sejarah, sering salah, bro. Nggak apa-apa. Harus kuat-kuat di sini ya. Salah Betul. adalah manusia. Manusiawi, betul, Bang. Ketika diperbaiki, jangan marah. Iya, betul. Jangan. Saya terima orang yang bodoh, orang yang tidak mau belajar. Betul, Bang. Nauzubillah. Orang yang pinter, dia mengaku saya bodoh, mau belajar, ditegur, dikoreksi. Alhamdulillah, perbaiki diri. Itu orang Betul. pinter. Seperti Dan itu. orang- Tongsong masa depan. Orang tangguh juga dong berarti, Mas. Bertangguh Tangguh. dong. Bicara wanita tangguh. Wah, Masya Allah, amin ya Allah. Hampir. Harus kuat. Baik, hampir ya Maya. Baiklah jemaah, buat ibu-ibu, kakak-kakak yang sekarang sedang menyaksikan pastinya Rumah Mama Dede dengan tema wanita tangguh, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan kembali lagi bersama wanita tangguh di Rumah Mama Dede. Baiklah jemaah, masih tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Ayo. Mengenai wanita tangguh, sudah ada wanita-wanita yang ingin bertanya di sini. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faizah, mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pak Iza, Iya mah, galau nih mah mau nanya. ada apa Pak Iza? Adakah tokoh wanita tangguh dalam Islam yang menjadi role model dalam kehidupan mama? Lalu seberapakah berpengaruh prinsip wanita tangguh tersebut di dalam kehidupan mama? Terima Masya kasih. Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Diberikan seorang ibu yang ulet, yang pekerja keras, termasuk ayah saya. Jadi saya lahir dari mereka-mereka. Jadi bapak saya mengatakan, kerjaan tidak ada kerjaan laki-laki dan perempuan. Semua sama-sama makan nasi, makan sambal, makan kerupuk. Iya mah. Jadi jangan katakan tidak bisa. Karena apa? Orang yang tidak bisa adalah orang yang bodoh. Allah berikan otak kepada kita. Selama kita mau belajar, bisa, pasti bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Itulah yang memotivasi saya dan saudara-saudara kandung saya. Sehingga alhamdulillah kita walaupun perempuan, motong ayam bisa. Alhamdulillah. Bong nyangkul bisa, bongkar beca, bongkar sepeda bisa. Karena semenjak dini diajarkan oleh orang tua saya seperti itu. Tidak ada waktu terbuang. Semua kita program target jam sekian, sekian. Makanya mama itu Faizah, kalau anak-anak terlambat, gue nggak suka. Lu jam berapa sekarang? Iya, Mah. Punya jam. Iya mah. Hargai waktu sampai kiamat, waktu nggak akan kembali.
Itu prinsip yang mama pegang dari orang tua mama. Ya, betul. Itu kan orang tua mama sebagai role model. Mungkin kalau dalam dunia Islam, tokoh Islam, siapa role model mama yang figurnya wanita gitu loh, Ma? Kita lihat bagaimana Rasul bersabda dalam sebuah hadis. Ya. Perempuan yang hebat, yang tangguh, ada 4. Yang pertama Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang kedua Asyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang ketiga Siti Hadijah, istri Rasul. Yang keempat Siti Fatimah. Mereka lah wanita-wanita tangguh yang wajib kita contoh bagaimana mereka bersikap dan berperilaku dan juga mereka berbuat. Berarti artinya 4 inilah sebagai role model mama ya? Betul. Oke, baik, oke. Iya. Kalau di Indonesia kan ada pejuang seperti Cut Yadin yang Ya, ada Kartini. Kartini gitu kan, baik, oke. Bagaimana Faiza? Berarti tokoh utama dalam hidup mama yang menjadi role model adalah ibu mama ya, Ma? Ya, alhamdulillah. Nah, Karena Kasih. itulah yang langsung bertemu dengan saya. Terima kasih, Ma, atas jawabannya. sama-sama Faiza. Sama-sama. Nah, dari Faiza, ini ada pertanyaan dari Instagram nih kali ini nih, Ma. Dari @ardi.gilang90. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Gilang 90. Jika seorang wanita membesarkan 7 anaknya karena ditinggalkan suami tanpa diberi nafkah lahir dan batin, dan wanita tersebut tidak menikah lagi, dia lebih memilih membesarkan anak-anaknya dengan dia bekerja sebagai asisten rumah tangga. Apakah termasuk wanita tangguh? Dan apakah surga tempat wanita tersebut, Ma? Terima kasih, Ma. Kalau seandainya Anda katakan dia wanita tangguh, betul. Iya, Ma. Tapi saya tidak setuju kalau Anda katakan apakah surga tempatnya. Kembali kepada wanita tadi. Kalau dia ikhlas, ridho karena Allah, berjuang, bekerja hanya mengharapkan ridho Allah. Wa qul ya'malu fasalamalakum warahmatullahi mu'minun, bekerja kalian, Allah Rasulnya dan orang yang beriman akan melihat hati kerja kalian. At-Taubah 105. Kalau itu yang Anda lakukan, insya Allah Allah ridho. Tapi dalam tanda kutip, ketika suaminya pergi, dia membesarkan anak yang sekian banyak, dia ngomel, dia marah, benci sama suaminya. Walaupun Anda bekerja, anak Anda sekolah, maka nilainya akan hilang karena Anda benci dengan orang. Ya Allah. Ini banyak. Sekali ya, Ma. Banyak ya, Ma. Pengorbanan yang sudah dilakukan hanya gara-gara Sia-sia. kebencian jadi sia-sia. Karena dunia yang dipikirin. Oh, Ya. makanya kalau kita menerima takdir kita ketika harus menjalani ujian dan cobaan, harus disertai dengan keikhlasan Begitu dan kesabaran. banyak perempuan yang curhat. Mama, saya punya anak, kesal sama suami saya, kita bercerai. Dia punya istri lagi, dia kaya, nggak pernah mikirin anaknya. Mama nanya, anak siapa? Anak saya dengan suami saya. Ya. Karena bikinnya Anda berdua ada tanggung jawab. Nyalahin orang mah gampang. Ya Allah. Mantan laki gue begini-begini. Nah lu, masa anak lu rela dia nggak makan? Masa lu rela punya anak nggak sekolah? Begitu berpikir perempuan, maju terus. Allah yang kasih rezeki, bukan mantan suami Anda. Oh, seperti itu. Karena nggak ada namanya mantan anak, nggak ada mantan suami ya, Ma. Ada. Ya. Mantan istri ada, mantan suami ada. Mantan anak tidak ada. Anda punya mantan? Banyak ya, ada. Banyak aja, ada, Ma, ada. Ma, sebagai wanita tangguh sepertinya Mama juga boleh istirahat dulu, Ma. Iya. Oke, sok. Mama Iya. boleh duduk. Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Ma, Naon. ada wanita tangguh juga sepertinya yang mau bertanya nih, Ma. Silakan berdiri. Silahkan. Silakan. Mangga. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Salam. Saya Citra dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke, Citra. Galau nih, Ma. Ada apa, Citra? Mau bertanya dong, Mah, Sok. gimana sih caranya supaya kita bisa mendidik generasi yang akan datang supaya bisa menjadi wanita yang tangguh? Wah, Oke. udah siap kayaknya, Ma. Calon guru ini, Ma. Siap jadi ibu, apa jadi guru? Ya. calon Begini guru. caranya, Citra dan semuanya yang lain. Kita ini meyakini saya bersyukur ditakdirkan sebagai seorang perempuan. Masya Allah. Karena ketika seorang sahabat bertanya, siapa yang dimuliakan ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Baru yang keempat ayahmu. Kenapa? Ada 3 pekerjaan perempuan yang laki-laki nggak bisa. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ini yang wajib kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah punya anak. Orang lain mah anak aja nggak punya. Ya Allah. Kita bersyukur kepada Allah punya suami. Orang lain nikah juga enggak. Kita baru menyadari anak tanggung jawab saya. Peribahasa mengatakan yang namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kalau saya, kata Citra, pengen menjadi ibu yang baik, anak-anak yang baik, ibda binafsik, contohin. Kalau anak pengen rajin sholat, kita dulu. Kalau anak pengen baca Qurannya pintar, punten ya.
Mamah banyak ketemu ibu-ibu yang anaknya 7 tahun, 8 tahun sudah hafal 30 juz Citra. Mamah nanya, jadi kenapa kok semenjak dikandung nih anak murotal dibaca, emaknya baca? Bukan murotal dibaca, emaknya diem. Murotal dibaca, emaknya diem. Di kita kenapa? Maaf dalam tanda kutip yang mana? Syukuran 4 bulan. Iya mah. Syukuran hamil 7 bulan. Diundang tetangga CRT, CRW 100 orang, 50 orang. Baca surat Maryam, baca surat Yusuf. Tamunya doang, emaknya, calon emak, calon bapak nggak bisa baca Quran. Ya Allah. Makanya kalian bersyukur di IIKI hafal Quran, bukan hanya hafal. Baca ayatnya, baca terjemahnya, mengerti maksudnya, tujuannya, isinya diamalkan buat membesarkan anak-anak kalian. Dalam kandungan bacakan Quran, terus baca. Disusuin baca Quran, dibesarkan baca Quran. Karena semenjak dalam kandungan dia selalu mendengarkan murotal-murotal ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika kita mengajarkannya lebih cepat masuk. Yang ada di otak mereka adalah Al-Quran. Anak-anaklah fotokopi terhebat. Mendengar, melihat, langsung melekat dalam dirinya. Seumur hidup tidak akan hilang. Ibarat mengukir di atas batu. Tapi dimulai dengan kita. Itulah yang harus kita lakukan Citra. Karena tanggung jawab saya di hadapan Allah nanti adalah anak saya. Oke. Seperti Citra. itu. Gimana? Iya. Tapi ngomong-ngomong, kalau ibu kamu bagaimana mendidik kamu nih? Memberikan pelajaran kepada kamu itu seperti apa? Iya begitu Kak Bedu. Jadi lebih mengajarkan kepada Al-Quran itu utama gitu. Agama itu yang pertama gitu Kak Bedu. Pernah marah ibu sama kamu? Pernah kalau salah gitu. Kalau nggak salah ya nggak akan dimarahin. Kayak gimana Yang tuh marahnya benar. ibu? Ada porsinya. Ada porsinya, Maya? Dimarahin kalau salah, kalau benar tidak dimarahin, bahkan dipuji. Begini, maaf. Kita ini sebagai orang tua, selalu orang tua normal dan beriman. Iya, Ma. Pengen anak-anak kita lebih baik dari kita. Contoh, Iya, Ma. mak bapaknya SD. Iya. Pengen anaknya minimal SMP. Bener nggak? Bener, Mama. Tuh. Emaknya SMP, minimal anaknya pengen SMA. Iya. Anaknya pengen S1, S2, S3. Emaknya nggak hafal Quran, ya Allah, pengen anak-anak saya hafal Quran. Masukkan ke IIKI ini diantaranya karena mereka punya orang tua yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Menginginkan anak turunan mereka lebih baik dari diri kita. Masya Allah. Tuh orang tua saking sayang sama anak. Makanya kalau ada anak hafal Quran di surga yang pertama diberikan mahkota ibu. Karena tanpa dorongan ibu kalian nggak bakal kuliah di IIKI. Masya Allah. Tuh hebat luar biasa. Baiklah, kalau gitu para wanita tangguh yang saat ini sedang menyaksikan Rumah Mama Dede, marilah kita berdoa bersama supaya Anda, saya dan kita semua para wanita diberikan ketangguhan yang betul-betul teguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dipimpin Mah doanya. Anak-anak sekalian, juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada dalam diri kami insya Allah, kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhkan apa yang kau larang untuk kami ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam. Engkau berfirman wal yasalladina law tarakum min hulfihim dzurriatan di'afa. Ya Allah, jadikan kami orang yang kuat. Kuat iman, kuat Islam, kuat akidah, kuat ekonomi, kuat ilmu pengetahuan, kuat segala-galanya dengan ridho dan ikhlas darimu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat darimu ya Allah tentu saja ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan kami punya kemampuan, kekuatan untuk mengemban tugas yang kau berikan kepada kami seorang ibu, seorang istri, seorang anak perempuan dari orang tua kami ya Allah. Tentu dengan bimbingan darimu, tuntunan darimu, petunjuk darimu, ke jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, jaga kesehatan setiap hari agar kita sehat terus dan Allah berikan keberkahan, bisa ibadah dengan baik sehingga kita mati husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama, terima kasih ya, Ma. Buat tausiah, ilmu dan nasihat-nasihatnya. Zara, terima kasih. Sama-sama Mas Badut. Alabawi, terima kasih. Dan teman-teman dari IIQ, terima kasih ya sudah hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara Rumah Mama Dede ini. Dan jamaah di rumah juga terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari selama bulan Ramadan jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.